Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan kembali untuk membahas tentang Genshin Impact yang menurut saya sudah lama sekali kita tidak membahas Genshin Impact. Terakhir itu di Ganyu gitu ya. Pembahasan Ganyu yang ini nanti kalian bisa cek lah di pojok kanan atas, atau mungkin saya taruh linknya di deskripsi gitu supaya teman-teman bisa langsung nonton videonya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang The Great Perburuan Vision, yang mana menurut saya pribadi ya, ini asumsi saya pribadi, jadi menurut saya The Great Perburuan Vision ini jauh lebih mirip dengan sesuatu yang relate di negara Tiongkok daripada sesuatu yang relate di negara Jepang. Nah, kalau misalkan The Great seperti Sakoku begitu kan, yang menutup diri dari dunia luar, nah itu mungkin mirip dengan Jepang. Tetapi untuk yang ini, saya pikir sih lebih mirip dengan apa yang terjadi di Tiongkok. Lalu sebenarnya apa sih yang terjadi di Tiongkok? Kenapa bisa The Great Perburuan Vision ini mirip seperti kondisi Tiongkok saat ini? Pertama-tama kita harus tahu apa itu vision. Jadi begini teman-teman, vision di game Genshin Impact ini ibaratkan adalah sebuah benda yang memberikan kita kekuatan elemental. Ya kira-kira seperti itulah, yang mana kalau benda ini kemudian dihilangkan atau misalkan lepas dari si pemiliknya, maka dampaknya itu akan sangat besar, yaitu si pemilik akan kehilangan ambisinya. Lalu, mengapa mereka harus kehilangan vision begitu? Jawaban yang paling simpelnya adalah karena diminta oleh negara atau harus diserahkan kepada negara. Nah, kondisi ini mirip sekali, bahkan bisa dikatakan sangat mirip dengan apa yang terjadi di Tiongkok saat ini, atau yang mana ini sudah dimulai beberapa tahun yang lalu ya, 2020 atau 2021. Bahkan ada yang bilang ini sejak 2019 sudah mulai beroperasi. Yang mana di Tiongkok saat ini pengusaha-pengusaha yang kaya yang menguasai banyak sektor di Tiongkok ini mulai ditindas begitu. Kita bisa menyaksikan misalkan pada kasusnya Tencent misalkan ya, yang mana Tencent ini mulai diintimidasi oleh pemerintah Tiongkok, termasuk juga Jack Ma. Gitu. Apa alasannya? Alasannya bahwa pemerintah Tiongkok tidak ingin ada perusahaan yang lebih besar daripada negara. Nah, Jack Ma pada saat sebelum ini ambil alih oleh pemerintah gitu ya, apa yang ia lakukan? Ia ingin membuat sebuah sistem pembayaran baru, yang mana ya kalau misalkan di sini mirip dengan PayTrend gitu, misalkan seperti itu, atau Itemku dan lain-lain gitu. Tetapi pemerintah Tiongkok takut bahwa sistem pembayaran ini akan menggunakan mata uang yang dicetak atau dibuat oleh Jack Ma itu sendiri. Karena ya kita tahu bahwa pengaruh Jack Ma itu jauh lebih kuat daripada Ustadz Yusuf Mansur. Ya ini mah bercandaan ya, tetapi yang bisa kita tarik dari semua ini adalah bahwa perusahaan milik Jack Ma itu pada akhirnya dijadikan BUMN-nya Tiongkok atau dimasukkan ke dalam barisan BUMN di negara Tiongkok itu. Yang mana ini kok mirip sekali atau relate sekali dengan apa yang terjadi di pulau atau di negara Inazuma itu sendiri. Yang mana ya vision mereka diambil, kemudian mereka dimasukkan ke dalam negara atau disimpan untuk kepentingan negara, sedangkan si orangnya sendiri akan kehilangan ambisinya. Tidak kehilangan nyawa, cuman ya kehilangan tujuan hidup saja gitulah. Yang kita tahu bersama bahwa orang-orang kaya, orang-orang pengusaha, tujuannya adalah untuk menjadi lebih kaya lagi. Paham kan maksudnya di sini? Yang mana kalau misalkan kekayaan itu dibatasi, maka mereka tidak akan memiliki tujuan lagi. Begitu. Dan ini juga kemudian mendapatkan sebuah dukungan dari banyak orang-orang atau banyak media-media gitu ya, yang mengatakan bahwa ya masyarakat Tiongkok sekarang sudah tidak ingin lagi menjadi seorang yang crazy rich begitu, atau
kekayaan yang berlebihan. Mereka cuma ingin hidupnya cukup, makannya cukup, gitu aja. Dan ini bisa dikatakan sangat relate dengan The Great Perburuan Vision yang dilakukan di Inazuma. Nah, lalu kan ada pemberontaknya itu yang dari Watatsumi itu ya, yang dipimpin Kokomi itu. Nah, kalau menurut saya pribadi sih ini mirip dengan pertarungan antara si Jinping dengan Jiang Zemin. Jadi begini ceritanya ya, ketika Jiang Zemin ini berkuasa itu, maka Jiang Zemin ini menumpuk kekuatannya, menumpuk oligarkinya itu di Shanghai Stock Exchange. Jadi buat kalian yang belum tahu, Shanghai Stock Exchange itu ya sama seperti IDX gitulah, atau pasar saham yang ada di Jakarta gitu ya. Ya walaupun ibu kotanya adalah Beijing, tetapi pasar keuangannya ada di Shanghai gitu, yang mana si Jiang Zemin ini menumpuk oligarknya atau menumpuk kekuatannya itu di Shanghai. Sedangkan si Jinping sebaliknya, ia ingin menumpuk kekuatannya itu di Beijing. Maka pada akhirnya terjadilah pergolakan seperti yang kita saksikan saat ini. Gitu. Jadi ya sudah jelas lah ya bahwa ini arahnya kemana, dan semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi atau inspirasi dari Hoyoverse itu sendiri untuk membuat Inazuma. Jadi ya cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.